Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 5, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu terkait dengan cara memelihara kesehatan peredaran darah. Kemarin kita sudah membahas banyak hal terkait dengan peredaran darah, di mana peredaran darah ini ada 3 komponen utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jantung, yang kedua ada paru-paru, dan yang ketiga ada pembuluh darah. Ya, 3 komponen itu merupakan 3 komponen dasar pada peredaran darah pada manusia maupun pada makhluk yang lainnya. Ya, di sini ya terkait dengan itu salah satu komponen yang utama yaitu udara, di mana udara ini sangat terkaitan dengan paru-paru kita, dan paru-paru itu merupakan salah satu organ tubuh kita yang berperan dalam proses pertukaran oksigen, yang oksigen itu nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh dengan menggunakan bantuan jantung dan darah. Ya, perhatikan di sini ada teks bacaan terkait dengan pembuluh darah. Ya, silakan nanti kalian baca teks bacaan tersebut. Ya, nanti setelah kalian baca, nanti kalian bisa amati terkait dengan beberapa jenis penyakit yang berkaitan dengan peredaran darah, ya, dan bagaimana cara fungsi darah sebagai penyalur dari nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lainnya, ya, sehingga nanti kalian akan lebih paham lagi terkait dengan peredaran darah pada manusia. Ya, silakan dibaca dengan baik. Ya, setelah kalian baca, maka nanti kalian bisa menentukan terkait dengan penyakit, beberapa penyakit yang terkait dengan peredaran darah dan bagaimana cara pencegahannya. Ya, saya akan berikan beberapa hal terkait penyakit ini. Kemarin kita sudah mempelajarinya. Beberapa contohnya adalah ada hipertensi, lalu ada namanya serangan jantung atau jantung koroner, lalu ada anemia, ya, ada hemofilia dan lain sebagainya. Silakan nanti kalian tuliskan di situ. Setelah itu nanti kalian bisa menyebutkan bagaimana cara pencegahannya terhadap beberapa penyakit yang tadi Ustaz sebutkan. Ya, selanjutnya setelah selesai nanti kalian bisa melanjutkan materi berikutnya, yaitu terkait dengan pantun. Ustaz selalu ingatkan ada 4 dasar ciri utama dari pantun. Yang pertama, terdiri dari 4 baris. Yang kedua, pantun terdiri dari 2 bagian, yaitu ada bagian isi dan sampiran. Dan yang ketiga, pantun memiliki saja AB. Dan yang keempat, tiap pantun memiliki jumlah kosakata yaitu 8 sampai 12 kosakata. Ya, jadi 4 hal itu terkait dengan ciri-ciri pantun kalian harus paham dengan lebih baik. Ya, selanjutnya perhatikan. Di sini ada beberapa hal yang perlu kalian amati, yaitu kita cara pencegahan terhadap beberapa penyakit yang terkait dengan peredaran darah. Yang pertama yaitu dengan cara berolahraga secara teratur. Yang kedua, tidur yang cukup. Yang ketiga, atur pola makan. Dan yang keempat, yaitu hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Ya, jadi ini adalah hal yang perlu kita lakukan untuk menghindari penyakit peredaran darah. Ya, bisa penyakit jantung dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini kita akan mengidentifikasi terkait dengan pantun. Di sini ada salah satu contoh pantun, ya. Ustaz bacakan pantunnya, didengarkan. Jadi ini kacang goreng enak dimakan, kulit tape diberi lagi, kalau tembok sudah dibersihkan jangan ada coretan lagi. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh pantun nasihat di mana kita dilarang untuk mencoret-coret dinding, ya, atau mencoret tembok. Nah, selanjutnya di sini ada pantun lagi, ya. Di sini kalau kita amati, di sini dijelaskan terkait dengan ciri dari pantun itu. Yang pertama, pantun memiliki satu bait yang terdiri atas 4 baris semacam ini, ya. Yang kedua, suku kata pada setiap baris secara berurutan adalah 9, 10, dan 11. Jadi ini jumlah kosakatanya. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 4 kata, ya. Ini 1, 2, 3, 4 kata. Baris yang menunjukkan sampiran yaitu baris pertama dan kedua, ini sampiran. Sedangkan baris yang menunjukkan isi yaitu baris ketiga dan keempat, ini isinya. Yang keenam, pantun bersaja AB, jadi ini AB, ya. Pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Ya, jadi ini isinya terkait dengan nasihat, di mana nasihat ini yaitu kita harus belajar, ya. Di sini disuruh terkait dengan belajar. Oke. Selanjutnya di sini ada bacaan, ya, terkait dengan sikap yang perlu diteladani, ya, berdasarkan dongeng
yaitu kancil dan siput ya. Di sini ada dua anak yang sedang meminjam buku dengan judul Kancil dan Siput. Silakan nanti kalian baca bacaannya, setelah itu kalian bisa menjawab terkait dengan hal yang bisa kita teladani dari sikap Udin dan sikap Edo ya. Silakan dipelajari. Oke, selanjutnya di sini ada cerita bergambar. Cerita bergambar merupakan suatu cerita yang dilengkapi dengan gambar untuk memperjelas dari cerita tersebut ya. Jadi itu adalah makna dari cerita bergambar ya. Untuk membuat cerita bergambar maka ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentukan ide, gagasan, tema yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Yang ketiga, buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Yang keempat, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk membuat suatu cerita bergambar. Satu lagi, cerita bergambar adalah suatu cerita ya yang dilengkapi dengan gambar untuk memperjelas suatu peristiwa ya. Oke, selanjutnya yaitu tentang alat peredaran darah pada hewan. Perhatikan. Jadi hewan memiliki alat peredaran yang berbeda-beda, tentunya berbeda dengan alat peredaran darah pada manusia. Perhatikan, di sini ada 4 contoh terkait dengan alat peredaran darah. Yang pertama ada ikan, ada katak, ada reptil, di sini diwakili dengan kura-kura. Yang keempat yaitu ada mamalia dan burung. Ya, dari hal ini kita tahu bahwa peredaran darah pada katak itu perbedaannya terletak pada jantungnya. Di mana jantung ikan itu hanya 2 bagian, yaitu bagian atas, yaitu bagian serambi, dan bagian bilik ya. Jadi hanya ada 2 ruangan. Sedangkan pada katak ya atau pada amfibi terdiri dari 3 ruangan. Yang pertama biliknya ada 2, bilik kanan dan bilik kiri. Sedangkan bagian serambinya ada 2, yaitu serambi kanan dan kiri. Sedangkan bagian biliknya hanya 1 ya. Sedangkan bagian pada reptil itu ada 4 ruangan, yaitu bagian serambinya ada 2, yaitu bagian serambi kanan dan kiri. Biliknya juga sama, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Tetapi sekatnya di sini ya masih belum tampak dengan jelas, sehingga masih ada percampuran darah ya antara darah kaya oksigen dan kaya karbon dioksida, masih ada campuran ya. Jadi ini kalau pada ikan ada 2 ruangan, pada amfibi ada 3 ruangan, pada reptil ada 4 ruangan, tetapi sekat pemisahnya masih belum tampak jelas. Sedangkan pada mamalia dan pada burung seperti pada manusia terdiri dari 4 ruangan dan pemisahnya atau sekatnya sudah tampak dengan jelas ya. Jadi itu adalah perbedaan dari peredaran darah pada hewan. Selanjutnya terkait kerjasama di masyarakat ya. Di sini tunjukkan terkait dengan peristiwa gotong royong yang bisa dilakukan di masyarakat. Di sini ada beberapa daerah ya yang gotong royong dalam membangun rumah ya. Dari ini merupakan salah satu budaya khas Indonesia, di mana budaya Indonesia yaitu mementingkan kebersamaan, salah satunya yaitu dengan sikap gotong royong, saling membantu sesama ya. Nah, di sini terkait dengan itu ada terkait dengan interaksi sosial, di mana interaksi sosial ini merupakan suatu hal terkait dengan hubungan antara 2 orang, yaitu bisa antara 2 orang, bisa antara dengan kelompok dengan seorang atau dengan kelompok lainnya ya. Jadi saling interaksi. Interaksi ini bisa berupa komunikasi, juga bisa berupa kegiatan lainnya yang terkait dengan banyak orang atau beberapa orang ya. Nanti kalian baca, interaksi ini bisa berupa interaksi di bidang ekonomi ya, contohnya adalah jual beli barang dan lain sebagainya ya. Nanti kalian bisa baca tagnya dan bisa mempelajari terlebih lanjut terkait dengan interaksi yang ada di lingkungan ya. Nanti berdasarkan itu nanti kalian bisa menyebutkan bentuk interaksinya apa saja terkait dengan bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, dan bidang moral. Bisa kasih satu contoh. Untuk bidang ekonomi misalnya adalah jual beli barang. Untuk bidang politik misalnya adalah pemilihan kepala desa. Untuk bidang sosial budaya misalnya adalah pertunjukan seni tari. Untuk bidang moral misalnya saling membantu atau saling tolong menolong, atau bisa membantu daerah yang sedang terkena bencana alam ya. Jadi itu adalah terkait dengan interaksi sosial yang
bisa kita lakukan. Oke. Demikian pelajaran kali ini. Ya Ustaz harap nanti kalian baca semua teks bacaannya sehingga nanti kalian bisa menjawab soalnya dengan baik. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.